Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum Pak Agung ya menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Vita, saya mau terima telepon dulu. Ini ada Pak Sony dari Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Baik, Ivan, Pak Agung, kawan-kawan. Ah, saya dari ujung betin dari Lingga ke Pulau Riau, ketika mendengar berita di TV One, saya sungguh terharu bahwa yang milik negara yang harus diperhatikan oleh aparat negara. Nah, mungkin semua masyarakat memperhatikan kerusakan di saya di Jakarta. Maka Halo Pak Sony. Mohon maaf Pak Sony, suara Anda tidak terlalu jelas terdengar Pak Sony. Oh ya, saya ulangi. Aset negara yang harus diperhatikan oleh rumah dewan. Pak Sony? Dewannya. Maka sangat setuju. Oke. Merencana Pak Sony? mengadakan perbaikan rumah. Keren. Oke. Pak Sony, maaf, Pak, nampaknya suara Pak Sony kurang terdengar jelas, tapi kami coba menangkap apa yang Pak Sony sampaikan tadi. Pak Sony menyoroti mengenai anggaran yang cukup tinggi ya, yaitu 48,7 miliar rupiah. Saya mau Tapi setuju ada pemeliharaan barang-barang milik negara gitu betul. ya Pak Sony. Saya mau ke Pak Agung deh kalau gitu. Pak Agung, tadi menindaklanjuti juga apa yang disampaikan Pak Sony. Pak Agung, tadi sebelum jeda saya juga sempat menyampaikan pertanyaan ke Pak Agung. Selama ini bagaimana sih, kan saya sempat membaca di beberapa media ada 47 perusahaan kalau tidak salah, beberapa perusahaan yang sudah masuk dalam tender lelang untuk proyek pengadaan dari Gorden ini. Nah, selama ini bagaimana sih Pak memang untuk proses penetapan perusahaan-perusahaan yang kemudian ikut lelang dalam tender ini? Ya kan kita terbuka ya lelangnya Mbak ya. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas 200 juta itu harus dilelang. Pengajuannya dilakukan dengan mekanisme lelang yang terbuka ya, dan dilakukan secara prosedural dengan menekankan harus berasaskan kepentingan produksi dalam negeri. Yang di dalam RKS-nya atau rencana kerja dan syarat-syaratnya harus mengedepankan tingkat komponen dalam negerinya yang cukup tinggi. Selain itu, dalam pengadaan barang dan jasa itu pemerintah sudah punya standar harga. Jadi kita tidak bisa melebihi itu. Nah, kalau nanti penetapan lelangnya tentunya kan ada proses penawaran harga dari 47 perusahaan tersebut. Saya sendiri nggak tahu 47 jumlahnya, baru tahu sekarang. Nah, pemenangnya siapa? Tentunya melalui mekanisme lelang itu. Kalau ada yang merasa dirugikan, kan bisa melalui proses sanggah. Bahwa ada ini maunya surat-suratnya nggak lengkap, ya harus disampaikan, disanggah oleh yang merasa tadi, ini merasa ada permainan ya. Jadi tidak ada apa itu lirik kanan kiri itu nggak ada, semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada Mbak. Demikian Mbak. Oke, itu pengawasan di prosesnya gitu Pak Agung. Kalau Pak Agung tadi bilang nanti akan ada review, beberapa penelpon juga tadi menyebutkan ada yang prihatin, kemudian ada juga yang setuju begitu. Tapi balik lagi kalau misalnya ke Pak Agung nih, secara personal anggota DPR gitu, ada yang mempertanyakan begini, apakah saat ini momentum itu adalah momentum yang tepat Pak Agung untuk memperbaiki gorden itu? Ya, jadi kan gini Mbak ya, ini kan kita lihat ya, jadi kalau hanya keluar angka saja sekian miliar untuk gorden mungkin terlalu mahal ya kan. Tetapi kalau kita lihat dengan jumlah yang cukup banyak yang diganti, saya kira itu masih bisa kita pahami lah, kan seperti itu. Jadi kalau bilang momentum, kalau barang sudah rusak nggak bisa dipakai, apakah kita biarkan Mas? Kan tentunya barang juga harus dirawat ya, harus kita jaga, karena itu bagaimanapun juga adalah barang yang dibeli oleh pemerintah melalui APBN. Jadi saya kira begitu. Kalau ada seumpama gedung DPR sudah buluk catnya, apakah nggak perlu dicat karena momennya tidak pas? Kan harus juga dirawat supaya ini menjadi kebanggaan kita semua. Saya kira begitu Mas. Oke, saya mau ke Bang Lusius kalau gitu. Bang Lusius, tadi Pak Agung menyampaikan mengenai bagaimana kemudian proses lelang dan juga penetapan perusahaan-perusahaan yang ikut lelang dalam proyek pengadaan gorden ini. Kalau Bang Lusius
ada yang bisa dijadikan concern terkait dengan hal ini, Bang Lusius? Saya kira sih betul memang ada prosedur lelang secara terbuka ya dalam menentukan siapa yang kemudian berhak menjadi mengadakan gitu ya barang dan jasa yang sedang direncanakan atau diagendakan oleh DPR gitu ya. Tapi buat saya sih yang paling penting di mana tanggung jawab DPR-nya. Kalau dari tadi kan Pak Agung melemparkan tanggung jawab itu semata-mata ke Sekjen DPR gitu ya. Tapi kita tahu betul bahwa ini adalah urusan rumah tangga DPR, bahwa kuasa pengguna anggaran itu ada di Sekjen, itu tidak kemudian melepaskan tanggung jawab DPR sebagai lembaga gitu yang akan menerima manfaat dari anggaran itu terkait dengan rencana pengadaan yang dilakukan Sekjen ya. Tentu sulit untuk memahami bagaimana PURT Pak Agung mereka itu baru kaget ketika kemudian informasi ini diramaikan oleh media. Ya. Padahal informasi ini ditemukan media di website DPR. Jadi mestinya filter pertama untuk memastikan rencana pengadaan ataupun anggaran yang akan digunakan oleh DPR itu ada di anggota DPR sendiri, khususnya di BURT karena mengurus soal urusan rumah tangga DPR. Jadi ini tidak mungkin kemudian lepas begitu saja dari tanggung jawab mereka, dan urusan publik saya kira urusan terkait dengan harga yang fantastis juga urgensi Gordin ini diadakan sekarang, apakah kemudian tepat? Banyak tadi pemirsa yang mengatakan bahwa bukan waktu yang tepat, di samping juga harga yang mahal gitu ya. Saya kira itu semua membuat DPR kemudian dengan kekuasaan yang dimilikinya tidak bisa kemudian lepas dari tanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan yang dilakukan oleh Sekjen sejak perencanaannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan perencanaan itu kan mestinya melibatkan DPR karena DPR di BURT membicarakan soal apa-apa yang kemudian dibutuhkan DPR untuk diadakan di tahun anggaran yang akan datang. Jadi terkait Gordin ini saya kira juga sudah dibicarakan. Kenapa kemudian baru terkaget-kaget setelah ini diramaikan oleh media? Ini juga sulit dipahami gitu ya, bagaimana DPR bahkan tidak sadar apa yang diinformasikan di website mereka sendiri. Gitu. Oke. Baik, Bang Lusius terima kasih, Pak Agung juga terima kasih pada para penelpon yang sudah berinteraksi atau menelpon ke telepon interaktif kami, juga kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya bila ada penelpon yang belum bisa kami respon gitu karena banyak tadi yang coba telepon memberikan pendapatnya. Tapi sekali lagi terima kasih pada semuanya. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik. Kami jeda, nanti kami kembali dengan pantauan harga pangan ya. Nanti ada rekan kami, ada Imran Tajudin yang akan memberikan laporan langsungnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.